Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali di hari ini melanjutkan pelajaran kitab At-Tuhfatul Wusobiyah fi Tashil Matni Al-Ajurumiyah. Kitab yang mensyarah matan Jurumiyah karya Abu Abdillah Ahmad bin Thabit Al-Wusobi hafizahullahu ta'ala. Di hari ini kita pertemuan ke-6 ya. Di kitab ini kita melanjutkan pembahasan huruf. Kita sudah selesai dari dua jenis kata. Pertama isim, yang kedua fi'il. Sekarang yang ketiga. Masih ada satu lagi yang belum jelaskan di matan, yaitu harfun ja'a li ma'an. Huruf yang datang dengan maknanya. Sekarang apa itu huruf? Beliau katakan wal harfu lughatan at-tarafu bi fathir ra bi fathir ra'i. Wastilahan kalimatun dalat ala makna fi ghairiha. Nah, lam fa innahu kalimatun dalat ala makna wa nafi wa hadha an-nafyu wa hadha al-ma'na la yadhharu illa fi ghairihi wa huwa al-fi'lu. Fa idza qulta lam yakum zaidun kana ma'nahu nafiyal qiyami an zaidin. Kita lihat kata beliau rahimahullah al-wal harfu huruf. Lughatan secara bahasa at-taraf bi fathi dengan di fathah ra, huruf ra-nya. At-taraf, bukan at-tarfu, bukan disukun, tapi di fathah ra-nya. Taraf, karena ada juga yang disukun, tarfun. Kalau ini di fathah ra-nya, at-tarafu. Jadi dia secara bahasa at-taraf. Apa artinya at-taraf? Ujung. At-taraf artinya apa? Ujung. Ini secara bahasa. Jadi huruf itu secara bahasa kalau antum lihat kamus dia berarti ujung. Iya, ada disebutkan di dalam Al-Qur'an. Terkait dengan huruf, maknanya terjemahannya secara bahasa adalah at-tarf. Iya. Itu di surat Al-Hajj ayat 11 penggunaannya. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Jangan sampai salah paham ini ayat. Kata Allah, di antara manusia ada menyembah Allah di atas harfin. Kalau antum terjemahkan langsung seperti huruf yang kita pahami dalam bahasa Indonesia, berarti tulis dulu satu huruf baru sembah Allah di situ. Karena di sini di antara manusia ada menyembah Allah di atas
huruf, bukan begitu maknanya. Harf ini diterjemahkan secara bahasa. Apa artinya secara bahasa? Di terjemahan kita, alhamdulillah, diartikan di antara manusia ada yang menyembah Allah dengan berada di tepi saja. Atau di tepi ujung. Paham kan? Iya. Disebutkan di ayat setelahnya, kalau ditimpa oleh kebaikan dia tenang, kalau ditimpa oleh keburukan dia berbalik menjadi orang yang tidak kenal Allah, itu maksudnya. Dipahami ini? Jadi makna huruf ini secara bahasa adalah apa? Di ujung, penghujung. Wastilahan, kita bukan secara bahasa di sini. Yang kita inginkan di sini adalah secara apa? Istilah. Wastilah sementara secara istilah. Dia adalah kalimatun dalat ala makna. Dia adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna. Fi ghairiha, pada selainnya. Ini makna sudah ada di kitab sebelumnya. Kata yang menunjukkan atas sebuah makna tapi pada apa? Selainnya. Lihat buktinya. Nah, contoh lam. Kata lam. Fa innahu kalimatun. Ini lam adalah kata. Dalat ala makna, menunjukkan atas makna. Wa nafyu, dia adalah penafian, kan artinya tidak. Lam artinya apa? Tidak, penafian. Wa hadzal makna, dan makna ini, makna tidak ini, la yadhharu, tidak akan nampak illa, kecuali fi ghairihi, pada selainnya. Wa huwal fi'lu, yaitu kalau dia bersambung dengan fi'il. Karena lam ini alat penjazm, hanya masuk pada siapa? Fi'il. Fa idza qulta, maka jika kamu berkata. Qulta dari kata qala. Alhamdulillah disorot, sudah antum dapat tasrifnya kan? Qala, qalu, qalat, qalata, qulna, qulta. Dipahami ini? Terjadi proses penghilangan. Jadi bukan kata lain ini, tapi ini dari qala. Jelas ini kan? Fa idza qulta, jika kamu berkata, lam yakum Zaidun, Zaid tidak berdiri. Jadi liyakum berdiri, Zaid tidak yakum berdiri. Kalau dibilang saja lam Zaid, susunan kalimat tidak bisa memang karena lam tidak masuk pada isim. Tapi anggaplah kalau ada orang bilang lam Zaid, Zaid tidak sempurna. Belum, dia harus bersambung dengan fi'il baru punya makna yang sempurna. Itulah dibilang dia punya makna tapi pada selainnya. Selain ini maksudnya fi'il kalau lam. Kalau apa? Lam. Lihat, lam yakum Zaidun. Zaid tidak berdiri, baru sudah sempurna langsung. Karena maknahu adalah maknanya langsung, maknanya artinya nafyal qiyam, menafikan, meniadakan berdiri an dari Zaid. Zaid tidak berdiri, berarti antum tiadakan berdiri dari Zaid. Paham maknanya? Jelas maknanya? Inilah huruf bersambung dengan yang lain baru dia sempurna maknanya. Jelas ya? Wa mithlu hal. Semisal dengan lam adalah hal. Sama, hal. Ini kata tanya. Hal apakah? Apakah? Ini kata apakah? Kata tanya ini. Tidak akan sempurna yang diinginkan darinya kecuali setelah bersambung dengan yang lain. Lihat. Fa innahu kalimatun, sungguh dia adalah kata. Dalat ala makna, menunjukkan atas sebuah makna. Wahwal istifham, yaitu bertanya. Yaitu apa? Bertanya. Wahadal makna la yadharu illa fi ghairihi. Wahwal fi'lu wa awil ismu. Kata beliau wahadal makna, dan makna ini
La yadharu, tidak nampak. Yadharu dari kata doharo. Paham kan? Huruf tenggorokan. Lam yadharu, tidak nampak. Illa kecuali fi ghairihi, pada selainnya. Pada selainnya. Wahual fi'lu awil ismu. Dia adalah fi'il ataupun apa? Isim. Karena hal ini bisa masuk pada isim, bisa juga masuk pada fi'il. Bisa antum katakan hal qoma zaidun. Hal qoma zaidun masuk pada apa itu? Fi'il. Apakah Zaid berdiri? Bisa juga masuk pada isim. Bisa antum bilang hal Zaidun qaimun. Hal Zaidun qaimun masuk kepada siapa ini? Isim. Antum paham ini? Nah, itu dia. Bisa masuk pada fi'il, bisa juga masuk pada isim. Nah, hal qama Zaidun wa hal Muhammadun karimun. Apakah Zaid berdiri? Apakah Muhammad orang yang mulia? Jelas kan? Paham maknanya? Jadinya kalau bersama dengan yang lain, lihat beliau terangkan. Fal awwalu ma'nahu al-istifhamu an qiyami Zaidin. Wa tsani ma'nahu al-istifhamu an karomi Muhammadin. Kata beliau rahmatullah, fal awal, maka yang pertama, yaitu contoh yang pertama, yang mana maksudnya? Al qoma Zaid, itu contoh yang pertama. Maka yang pertama artinya, contoh yang pertama artinya al istifham, bertanya an tentang qiyami, berdirinya Zaid. Kan dia bilang hal qoma Zaid, apakah Zaid berdiri? Berarti dia bertanya tentang berdirinya Zaid. Wasani, yang kedua, yaitu contoh mana? Al Muhammadun karimun, itu contoh yang kedua. Maknahu, artinya, maknanya al istifhamu, bertanya an tentang karomi, kemuliaan Muhammadin. Bertanya tentang kemuliaannya Muhammad. Jelas huruf? Jadi dia adalah kata yang menunjukkan atas makna pada selainnya. Kemudian fakharaja biqaulina, keluar dengan ucapan kami. Dalla ala makna fi ghairiha, menunjukkan atas makna tapi pada selainnya. Keluar apa? Al ismu wal fi'lu. Tentunya keluar isim dan fi'il. Kenapa? Karena isim dan fi'il menunjukkan atas makna pada dirinya, sudah lewat sebelumnya. Iya, makanya keluar dua itu. Fa inna kullan minhuma kalimatun dallat ala makna fi nafsiha kama taqaddama. Fa inna, maka sesungguhnya, kullan, setiap, min, dari, huma, setiap dari keduanya, kalimatun adalah kata dalat yang menunjukkan ala atas makna arti fi nafsiha, pada dirinya. Kama taqaddam, sebagaimana yang telah lewat di pembahasan kita sebelumnya tentang isim dan fi'il. Dari sini selesai. Setelah itu cuman belum menjelaskan makna ucapan penulis harfun ja'a li ma'na. Pengertian huruf sudah selesai. Saya belum jelaskan lagi apa arti, kenapa belum bilang ja'ali makna. Apakah perlu itu? Paham kan? Apakah perlu ditambahkan kata ja'ali makna? Karena di buku Miftah saya tidak tambahkan. Sengaja, karena kalau saya tambahkan kita harus menguraikan bahwa huruf ada dua. Pemula untuk berpikir panjang yang banyak seperti itu agak sulit. Makanya saya sengaja tidak masukkan. Paham? Tapi sini buku kedua, antum tentunya sudah paham karena huruf sendiri antum sudah paham. Nah, sekarang kita jelaskan apa ini, kenapa belum datangkan ja'ali makna. Huruf yang punya makna, huruf yang punya arti. Belum bilang wa qayyadal musannifu, wa qayyada, wazan ta'ala, tasdid ya-nya, wa qayyada al musannifu,
al-harfa biqaulihi ja'a li makna liyubayyina annal harfa alladhi yadkhulu fi tarkibil kalami huwa alladhi yakunu lahu ma'nan minal ma'ani kalam wa inna ma'nahu an-nafyu wa hal fa inna ma'nahu al-istifhamu wa fa inna ma'nahu ad-dzarfiyatu wa nahwu dzalika min hurufil ma'ani. Kata beliau, wa qayyada, penulis mengkoid, mengikat kata huruf dengan ucapan beliau ja'ali makna, yang datang dengan sebuah makna. Tuh huruf yang punya makna. Untuk apa ini beliau ikat kata huruf dengan ja'ali makna? Liyubayyina, li untuk, yubayyina menjelaskan, anna bahwasannya, al harfa huruf. Ini sengaja saya di buku ini kita terjemahkan per kata ya, supaya kosakata antum bertambah. Liyubayyina untuk menjelaskan, annal harfa bahwasanya huruf, alladhi yang yadkhulu masuk fi pada tarkibi susunan kalam, kalimat. Kalam artinya apa? Kalimat. Kalau kalimat artinya kata. Perhatian. Untuk menjelaskan bahwasanya huruf yang masuk fi pada tarkibi susunan kalam, kalimat, huwallazi yakunu lahu ma'nan minal ma'ani. Dialah yang ada baginya makna dari makna-makna. Paham kan? Yang ada maknanya. Karena huruf itu dijelaskan di situ ya, tentang huruf akan dijelaskan ada di ujung misalnya kesimpulannya ya. Huruf itu ada dua. Ada huruf yang lahu makna, ada huruf yang laisa dia lahu makna. Nah, ada huruf yang punya makna, ada huruf yang tidak punya makna. Huruf yang punya makna seperti tadi lam, ta, fi, hal. Ini huruf punya makna. Ini huruf yang punya makna ini masuk dalam susunan kalam. Nah, yang kedua ada huruf yang tidak punya makna. Ini huruf hijaiyah. Ini adalah apa? Huruf apa? Al-huruf al-hijah. Huruf al-hijah. Iya. Huruf al-hijaiyah. Huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu alif, ba, ta sampai seterusnya. Ini tidak masuk pada kalam. Tidak masuk dalam menyusun kalam, tapi dia masuk dalam menyusun kalimat. Masuk dalam menyusun apa? Kalimat. Paham? Misalnya, Zaid tersusun dari huruf yang punya makna atau huruf yang tidak punya makna? Yang tidak punya makna. Dipahami? Jelas kan? Jadi itu huruf. Ah, yang di sini belum bilang huruf yang punya makna. Karena belum langsung membahas huruf yang darinya tersusun apa? Kalam. Huruf yang darinya tersusun siapa? Kalam. Itu yang belum inginkan. Iya. Lihat belum contohkan. Kalam seperti lam. Fa inna maknahu an-nafyu. Sesungguhnya maknanya adalah penafian. Tidak, artinya tidak. Iya. Itu lam. Wahal hal fa inna ma'nahu al-istifham. Sesungguhnya maknanya bertanya. Apakah? Wa fi, contoh ketiga fi fa inna ma'nahu ad-dzarfiyah. Sesungguhnya maknanya adalah yang terlingkup. Berarti kalau dia dilingkupi, berarti di mana maknanya? Apa maknanya fi? Di dalam. Karena maknanya ad-dzarfiyah, yang terlingkup dengan oleh sesuatu, berarti di dalam. Wa nahwu dzalika, dan yang semisalnya. Dan yang semisalnya min hurufil ma'ani, dari huruf-huruf yang punya makna. Dan yang semisalnya dari huruf-huruf yang apa?
dari huruf-huruf yang punya makna. Jelas kan? Jelas ini? Dari huruf-huruf yang punya makna. Lihat kata beliau, fa illam yakun lahu makna lam yadkhul fi tarkibil kalami kazayi zaidin wa ya'ihi wa dalihi fa innaha la ma'na laha. Kata beliau rahimahullah, fa illam yakun, maka jika lam tidak, yakun ada, tidak ada lahu baginya makna, tidak ada baginya makna, tidak punya makna dia, maka lam yadkhul, tidak masuk fi dalam tarkibil kalam, tidak masuk dalam susunan apa? Kalam. Karena syarat dari yang masuk dalam kalam itu harus yang punya apa? Makna. Jelas kan? Kazai seperti huruf za. Huruf za-nya Zaid. Coba pisah itu kata Zaid, kan terdiri dari berapa huruf? 3. Ada huruf apa? Zai, ya, dal. Seperti Zaidnya. Apakah punya makna? Enggak. Ya-nya? Enggak. Dalnya? Tidak. Paham? Maka kalau seperti Zaidnya Zaid, wa ya'ihi dan ya-nya, wa dalihi serta dalnya. Dipahami? Serta dalnya. Hurufnya. Iya. Fa'innaha, maka sesungguhnya dia, huruf-huruf ini tadi, zai, ya, dal, la makna laha, tidak ada makna miliknya. Maksudnya kalau itu diterjemahkan satu-satu, kalau diterjemahkan bebas, dia tidak punya makna. Berarti wal hasilu annal harfa yang qasimu ila qismaini. Berarti walhasil, alhasil, sering orang bilang kan, alhasil, apa artinya itu alhasil? Kesimpulannya, bahwasannya huruf yang qasimu terbagi ila qismain, kepada 2 bagian. Ahaduhuma, salah satunya harfun makna, huruf yang punya makna. Wa huwa alladhi yadkhulu fi tarkibil kalami kalba fi qaulika billahi la ajtahidanna fa innaha tufidul qasami fa innaha tufidul qasama, bukan qasami ya, tufidul qasama. Yang pertama, huruf yang punya makna. Wa huwa alladhi, dialah yang yadkhulu, masuk fi, pada tarkibi, susunan al-kalam. Huruf yang punya makna inilah yang masuk dalam susunan apa? Kalam. Kalba, seperti huruf ba. Fi qaulika, dalam ucapan antum, billahi, bi. Ini kan huruf sumpah ini. Demi Allah. Punya mana? Punya. La ajtahidanna, saya akan bersungguh-sungguh. Fa innaha, sesungguhnya dia, yaitu ba ini, tufidu, memberikan faedah, makna al-qasam, sumpah. Karena artinya adalah sumpah. Terjemahannya. Ini huruf, jenis huruf pertama. Wasani, yang kedua, ada namanya harfun mabana. Huruf yang berfungsi untuk mabana, membangun. Maksudnya bukan punya makna, tapi membangun. Tahu membangun? Seperti tadi, Zaid dibangun dari berapa huruf? 3. Ada Zaid, ada ya, ada apa? Dal. Dipahami ini? Jelas ini? Itu dia. Huruf yang membangun, yaitu huruf yang tidak punya makna. Wa huwa alladhi yadkhulu fi tarkibil kalimati. Dialah yang masuk dalam susunan kata. Jadi beda susunan kalimat itu huruf yang punya makna. Kalau susunan kata huruf yang tidak punya makna. Wala yakunu lahu makna. Dan tidak ada baginya arti. Paham ini kan? Kalba fi qaulika.
kalba'i fi qaulika, seperti huruf ba dalam ucapan antum. Babun, apa artinya dulu babun? Pintu. Banyak tidak ada artinya. Jelas kan? Padahal sama-sama ini. Tadi kan huruf ba juga dibilahi, tapi itu masuk dalam susunan kalimat. Kalau ini masuk pada kata, jadi tidak punya makna. Jelas? Selesai. Pembagian kalam. Dia ada 3. Karena masih ada waktu, kita lanjutkan lagi setelahnya sedikit. Ya, karena kita kemarin tidak ada pertemuan. Kita masuk lagi ya sedikit ya. Sekarang masuk lagi berikut pembahasan berikutnya. Ini bukan pembahasan yang baru. Insya Allah antum akan paham. Karena ini kali kedua diulang. Alamatul ismi, tanda isim. Tanda isim. Alamatul ismi, tanda-tanda isim. Qala al-ismu yu'rafu bil qabdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil qabdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa huruful qasami wa hiya al wawu wal ba'u wa ta'u. Mudah sekali, Masya Allah. Qala, beliau berkata, fal ismu, maka isim. Ini lebih jauh lagi. Setelah kita tahu bahwa kalimat itu ada 3. Kata itu ada 3. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Sudah kita tahu apa arti isim, apa arti fi'il, apa arti huruf. Sekarang apa tandanya? Kata beliau, fal ismu yu'rafu, maka isim dikenal dengan al-qabd, dengan kasroh. Kalau ada kasroh, maka itu adalah siapa? Isim. Wa tanwin, adanya tanwin. Mudah ya? Adanya tanwin. Nanti walaupun nanti karena buku mata jurumiyah ini buku dasar kalau di Arab, maka nanti diartikan, diterangkan ulang apa itu khabar, apa itu tanwin. Paham kan? Iya. Wa dukhul alif wal lam, dan masuknya alif dan lam. Masuknya al. Wa huruful khafd, dan masuknya huruf jar. Demikian pula masuknya siapa? Masuknya huruf jar. Masuknya huruf jar. Tahu huruf jar? Nah, di sini juga belum kasih semua antum juga dari awal. Padahal ini kan bisa saja dikasih nanti bab penyakit. Cuman belum langsung kasih. Kan ini sebagai tanda. Pembahasan sekarang ini karena dia sebagai tanda isim. Paham ini? Bukan karena dia menjer. Kalau dia menjer berarti dibahas di penyakit. Yaitu min, ilah, an, ala, fi, rubah. Wal ba, bi, wal kaf, ka, wal lam, li, wa huruful qasami. Demikian pula termasuk huruf jar adalah huruf sumpah. Huruf yang bermakna apa? Sumpah. Wahya, dia adalah 3, ada 3. Al-waw, wa, wallahi, demi Allah. Wal ba juga huruf sumpah. Billahi tadi, demi Allah. Wa ta juga ta, huruf sumpah. Tallahi. Antum paham ini kan? Semuanya ini huruf jar. Dan kalau dia ada, maka isim setelahnya diapain? Isim setelahnya diapain? Di jar, jangan di kasro. Jadi takbirnya jangan bilang di kasro, karena nanti ada pengganti dari kasro. Paham ini kan? Kita bilang apa? Di jar. Jelas kan? Jelas? Baik. Sekarang lihat, mudah. Akul, saya katakan. Yutamayyazu, yu dibuat majhul. Yutamayyazu al ismu an akhwaihi al fi'li wal harfi bi alamatin katsiratin dzakarul musannifu minha arba'an. Al-ula al-khabdu, At-thaniya at-tanwinu, was-salisatu al, war-rabi'atu dukhulu harbin,
min hurufil khafdi. Kata beliau akul, saya katakan yutamayyazu, dibedakan al ismu, isim, an dari akhwaihi, dua saudaranya. Kan ada tiga kan? Dibedakan isim dari dua saudaranya, al fi'li, yaitu fi'il, wal harfi, dan huruf, bi alamatin kathiratin, dengan tanda-tanda yang banyak. Dakarol musonif, apa arti musonif? Penulis. Dakaro, menyebutkan, minha, di antaranya, arba'an, 4. Penulis menyebutkan di antaranya ada berapa? Ada 4. Al-ula, yang pertama. Al-khafdu, yang pertama kasroh. Nanti akan dijelaskan ulang di bawah. Wasani, yang kedua at-tanwin, tanwin. Wasalitsatu, yang ketiga al. Warabi'atu, yang keempat dukhulu harfin, masuknya satu huruf saja. Enggak harus semua tadi itu masuk. Masuknya satu huruf saja. Min hurufil khafdi, dari huruf-huruf apa? Jar. Kemudian yang terakhir untuk pertemuan kita ini, satu paragraf lagi. Wahadihil alamatu minha ma yakunu fi awalil kalimati ka'al wa hurufil khafdi, wa minha ma yakunu fi akhiriha kal khafdi wa tanwini. Famata ro'aita fil kalimati alamatan min hadhil alamati au kanat taqbaluha hakamta. Kan fil mudhari kalau bersama dengan dhamir rafa mutaharrik di sukun fil madhi. Hakamta alaiha bi annaha ismun. Masya Allah. Kata beliau, wahadihi al-alamat, dan tanda-tanda ini, itu tadi 4 itu. Tanda-tanda ini, minha, di antaranya, ma yakunu, apa yang berada pada awalil kalimah, awal kata. Ada yang berada di awal kata. Ka'al, seperti al. Berada di mana dia? Di awal. Wa hurufil khafdi. Demikian pula huruf apa? Huruf jar. Itu berada di awal. Wa minha, di antaranya juga ma yakunu, apa yang yakunu berada pada akhirnya. Jadi ada yang berada di awal, ada yang berada di mana? Di akhirnya. Ka, seperti al-khafdi, kasroh, wa tanwini, tanwin. Ya kan? Berarti itu ada 4 tanda. 4 itu terbagi, dilihat dari posisinya, letaknya. Maka terbagi berapa? 2. Ada yang di awal, ada yang di akhir. Mudah sekali, Masya Allah. Maka, maka. Mata, kapan? Ro'aita, kamu melihat. Ro'a, melihat, tak, kamu. Kapan kamu melihat? Fil kalimati, dalam sebuah kata. Alamatan, satu tanda. Terjemahkan satu kan isi mufrad. Satu tanda. Min hadil alamati, dari tanda-tanda ini, kan ada 4. Tapi kalau antum lihat satu saja tandanya dari tanda-tanda ini, au kanat takbaluha, atau dia menerimanya. Jadi antum tidak lihat, tapi dia bisa menerima. Misalnya gini, kan kalau antum dapat kata ya, kata rojul, satu kata. Antum kan tidak lihat ada al,
Tidak lihat ada tanwin, tidak lihat ada apa? Kasroh. Walaupun antum tidak lihat, tapi kalau dia bisa menerima, misalnya bisa dikatakan ar-rajul, paham kan? Bisa antum katakan min rajul, bisa antum katakan bi rajul. Jadi tidak harus dilihat, tapi dia apa? Pernah bisa menerimanya. Anda paham ini? Jelas ini? Iya. Maka hakamta, kamu hukumi, tak kamu, hakam hukum. Kamu hukumi alaiha atasnya bi anna hasmun. Bahasanya dia adalah siapa? Isim. Paham ini? Ini untuk kesimpulan awal. Besok insyaallah nanti hari Senin, hari Kamis kali ini ya. Dan nanti hari Senin baru kita bahas itu apa itu kasroh, apa itu tanwin, apa itu al, apa itu huruf jar tugasnya. Insyaallah. Dan ini masya Allah kitab ini semuanya dijelaskan apa yang ada di matan Jurmiyah. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Untuk istirahat sedikit baru insyaallah sebentar kita lanjut sorot.